Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita kisah misteri. Udah lama mungkin ya Kang Edo, saya tidak syuting podcast misteri. Iya, cukup lama, mungkin udah berapa bulan. Udah cukup lama juga. Udah lama. Udah cukup lama. Oke, saya Ipe. Saya ditemenin sama Kang Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman yang nonton mungkin ini mungkin baru ya Kang Edo, video baru gitu kan. 2023 ya. Jadi mungkin kita untuk podcast ini menceritakan tentang cerita-cerita atau kisah-kisah misteri yang pernah dialami. Mungkin teman-teman yang nonton juga punya cerita misteri. Pasti. Bolehlah dikirim ke kita juga. Mangga Kang Edo, perkenalan lah atau gimana lah, mangga. Perkenalkan, nama saya Edo. Saya usia udah 39 mau 40 ya. Iya. Jadi kisah misterinya tuh sebenarnya mah yang paling serem sih ya menurut saya tuh. Itu waktu saya masih kerja sebagai IT di salah satu kampus di daerah Setiabudi. Itu kejadian sih 2017-an. 2017. Ya mungkin tadinya gara-garanya mungkin sombral, mungkin sobrani. Ya gara-garanya sih sebenarnya kenapa nggak takut sama kayak gituan, sama makhluk halus lah. Soalnya dulu, ya bukan dulu, sampai sekarang juga masih ada di atas atap rumah ya sebenarnya mah ya. Itu sosok perempuan Di rumah itu ya? Ya di rumah itu. Makanya jadi nggak pernah takut, soalnya udah sering lihat kayak gitu ya. Itu namanya tuh adalah, dia nggak mau disebutin ada namanya, nanti suatu saat ya paling nanti harus ngomong dulu. Nah, kejadian di salah satu kampus itu sebenarnya kejadian pertamanya itu security. Nah, yang ngalaminnya security tiba-tiba lari masuk ke tempat saya, ke ruangan tempat saya tuh. Itu sekitar masih jam 10 malam ya. 10 malam dia lari masuk kayak yang kecapean gitu. Pas ditanya, "Pak, kenapa lari-lari?" Sampai ya ada yang kaget gitu, kayak apa gitu, kayak nemu apa. Dia ngomong lihat pocong, yang dikejar pocong. Nah di situ, wah, sama pocong aja. Itu nah, lari-lari kemana maksudnya ke lari-lari? Jadi dia tuh lari dari luar itu masuk ke ruangan saya tuh, masuk ke kantor tempat saya kerja malam-malam tuh. Karena saya kerja di situ, pulang biasa jam 12 malam. Nah, kebetulan saya tuh lagi sendiri di situ. Keadaan hujan gerimis. Okay. Jadi si security itu tuh lagi ngecek suatu ruangan di ruangan. Katanya dia melihat sosok pocong di tempat di luar di lingkungan kampus itu. Di lingkungan kampus, karena di tempat kata situ tuh ada yang pernah bunuh diri tahun berapa gitu, nggak tahu. Nah, lihat sosok pocong. Mahasiswa. Nah, tiba-tiba si security itu lari masuk ke ruangan, ngobrol lah. Wah, sama pocong aja takut gitu. Kata si Kang Edo tuh. Sama saya tuh,
ngapain jadi security? Wah, takut sama pocong gitu. Wah, kamu nggak belum ngalamin karena gitu. Ya saya ketawa-ketawa aja, ya coba aja datang ke sini lah gitu. Nah, dua minggu berikutnya udah lewat, udah lupa lah Udah kejadian lupa itu. dari Lupa. kejadian si security itu. Sampai security itu tidur di tempat kerja saya itu, di tempat itu. Jadi nggak mau ke tempat posnya katanya di situ. Nah pas udah lupa lah, udah 2 minggu berikutnya kejadian tuh malam Jumat. Malam Jumat saya lagi ketik-ketik, ya buka-buka internet, di belakang kok kayak yang goyang-goyang tuh kursi. Pas dilihat goyang-goyang kok kayak kain, tikus mungkin. Nah, dikira tikus, dilihat bukan. Nah, tiba-tiba berisik lagi tuh, goyang-goyangnya sampai makin keras tuh si kursi di belakang tuh. Kan di belakang ada kursi-kursi tuh. Goyang-goyang. Pas disamperin ternyata sosok pocong yang lagi jongkok berdiri. Gus, wah benar-benar itu kaget, benar-benar ngeliat tuh wajahnya merah, terus si bola matanya tuh agak keluar ya, dikit, terus ininya tengkorak bedar gitu ya. Nah saya cuma bilang gini, nakut-nakutin. Tapi itu dilihat juga gitu kan? Kelihatan. Malah saya ngomong gitu, kalanyeng sieunan ieu teh kumaha ieu teh? Teu teh sieun. Padahal kaki udah gemeteran, udah nggak bisa jalan, mulai susah. Itu posisi waktu itu lagi apa gitu? Lagi duduk atau lagi berdiri? Dari awal dari jongkok tiba-tiba Enggak, si Kang Edonya sendiri. Berdiri. Oh, lagi berdiri. Lagi si itu jongkok tiba-tiba muncul kayak des. Cete ini mah hanya bohongan lah, ngomong gitu. Padahal udah tahu itu beneran gitu kan. Jadi supaya nggak terlalu biar nggak terlalu takut kaget, takut gitu. Tiba-tiba si pocongnya itu masuk ke tembok, sat. Keluar lagi, wah balik lagi gitu. Balik lagi, waduh, sete. Pura-pura yang kayak berani, padahal kaki udah nggak bisa jalan, nggak bisa, lemes mukanya. Wah bener lemes, merinding. Terus matiin komputer pelan-pelan. Harusnya kan matiin komputer kan apa dulu apa ya dari sisi ininya biar nggak. Ini udah sambil tegang mungkin ya. Sambil tegang sambil matiin asal aja dak. Itu di lantai 2. Jalan lantai 1 tiba-tiba wah kaki tuh kayak yang nggak bisa gerak aja pengen jalan tuh. Diikutin terus. Nggak di ruangan itu masih di ruangan diikutin. Udah kunci lari aja ke tempat pos security, ngomong lah di situ ke tempat pos security. Apain lari lihat pocong di dalam, kita diikutin lah, cina ngomong yang sompral waktu 2 minggu ke belakang udah sompral gini cina. Jadi kira itu nggak seserem itu kayak gitu. Ternyata makhluk halus pocong tuh baru sekali-kalinya saya lihat tuh di situ. Pantesan kita juga kan emang kerjaan kan ya. Saya emang posisi di situ juga, emang posisi itu ada komputer 2 di atas kan ya. Di atas ada terus 2. di pojok kan ada 3 komputer 3, 4 kan. Sempet gini, kalau saya sendiri yang pernah juga ngalamin di situ juga. Cuman emang lagi main aja kan, main komputer waktu itu ya, malam ya. Nggak malam sih, maghrib rasa ngantuk, udah ngantuk padahal masih pengen main, udah sempet mungkin tangan
tuh asa berat. Waktu itu berat. Dan emang sih nggak ada ya penampakan, tapi emang daerah situ emang ya lingkungan itu emang lumayan angker juga sih. Nah kalau saya kan kejadiannya emang bukan di situ, udah pulang di sini sakit nggak bisa gerak, jadi kayak apa ya, merenan kalau yang di ini mah di toel gitu. Toel apa? Sempet kan saya ya? sempet mungkin apa ya, Mulai kayak kerasukan. ngeblank gitu, enggak kerasukan enggak, cuman emang ngeblank aja gitu. Kan ada teman kita juga yang satu lagi, Kang Ado di bawah ya. Dia di bawah. Nah, yang teman yang satu lagi kan lagi asik main aja, nggak apa-apa gitu. Saya kan wah ini mata lihat ke monitor juga udah apa buram-buram, nggak jelas gitu, udah pusing ya kepala. Tuh maghrib mau pulang. Nah iya kejadiannya di rumah, kejadiannya panas tiris. Itu emang betul waktu di kerja di Jalan Setiabudi. Iya, kampus Setiabudi. Emang ada angker sih. Itu kejadian yang paling serem di situ. Yang keduanya pas saya malam-malam, pas Isya jam 7 kan ada musola ya mas, musola di atas. Musola. Ya, Itu kan jaraknya jauh kan. Emang enggak Ada banyak sekarang kan ya. banyak pohon-pohon, bagai pohon baru ke Taman. musola. Pas lagi Isya, saya tuh sholat tuh pas Isya, pas pulang itu lihat pohon kok ada pohon di sini. Biasanya nggak ada pohon, kan banyak sih pohon, cuman yang gede cuma satu. Pas ini kalau pohon gede banget ini, perasaan pohon sebelah sana, ternyata pas dilihat benar-benar dilihat ternyata bukan pohon, itu kaki gede banget, Ya, gede banget, soalnya terus berbulu. soalnya emang kampus itu biasa sih sebetulnya, biasa nggak terlalu dari luar ya, nggak kelihatan angker. Enggak, ya enak dilihat lah teman. Apalagi sekarang ya udah bagus, udah bagus, udah enak lah. Nggak tahu tapi masih tahu, kayaknya masih ada kayak gitu juga ya. Nah cuman saya bilang pas waktu lihat kaki yang gede banget itu, masing-masing lah gitu ya nafsunya ini, yang penting jangan ganggu, gede gitu. Si security itu masih ada. Kalau security nggak tahu tuh kalau sekarang udah. Nggak, waktu pas kejadian yang masih ada, karena kata security memang kalau setiap pengecekan kampus malam-malam memang suka ada tuh, kadang-kadang sekelebatan suara itu udah biasa. Cuman dia juga pas baru dikejar diikutin pocong itu baru-baru katanya, sampai makanya dia lari ke ruangan tempat kerja saya, karena tempat kerja saya biasa sampai jam 12 malam. Nah gitu, jadi kalau ke ruangan yang lain mungkin dia nggak bisa, soalnya security yang satunya lagi itu lagi ngecek ke tempat yang lain kan, berdua, tiket berdua, jadi dia nggak mungkin takut karena nggak ada temen ya, mungkin sering juga ya mereka ya. Tapi yang lebih serem memang itu katanya lihat pocong itu. Masalahnya dikejar-kejar, diikutin karena mungkin dia takut jadi ngikutin ya. Terus kan masih ada cerita sekitar saya betalan itu juga ya, si Paci yang apa tukang kebun itu kan, sempat ngobrol juga ya, sempat ngobrol juga, sama juga ya, sama. Ininya makanya dari sejak ketemu itu saya nggak pernah pulang malam-malam, paling malam juga paling jam 7 lah udah ada Isya, sholat bisa pulang gitu. Siap. Gitu. Oke. Lumayan. Cuman kalau yang kisah di rumah sampai sekarang juga ada, cuman saya harus ini dulu, izin dulu. Oke. Soalnya namanya juga harus dipublish.
Sampai anak saya juga udah bisa lihat itu yang di atap rumah saya. Sampai sekarang orang-orang lewat situ juga tahu. Ya sih, kalau pasti ada sih juga gitu kan di rumah. Kalau misalkan nanti saya diizinkan untuk diceritakan, boleh saya ceritakan. Next Terus ya, next kita itu. Soalnya si perempuan itu udah cerita dia meninggalnya kenapa, terus dia diusir nggak mau, yang penting nggak ganggu gitu. Itu ada di atap di lantai 2 rumah saya. Tapi kalau kehujanan dia sering ke balkon. Oh gitu. Kalau hujan dia sering ke balkon aja. Ini lumayan cukup tegang juga kan. Tapi itu cerita selanjutnya ya Kang Ado ya. Iya. Tapi kalau menurut saya kalau yang di rumah sih nggak menakutkan, makanya saya di tempat kerja dulu nggak pernah takut. Ngapain yang kayak gituan takut, karena sering lihat gitu penampakan kayak gitu. Udah yang penting jaraknya kan ini, soalnya ketemu pocong tuh jaraknya cuman Berapa meter? bukan berapa meter, cuman 1 langkah. Jadi kayak yang hadap-hadapan aja gitu. Emang gitu sih. Sampai ada cerita juga. auranya sampai panas gitu. Auranya panas banget sampai baunya masih ingat lah, nggak kerasa bau mual apa Ya. Emang begitu sih. Saya juga ada cerita tentang si ini. Tapi nanti ya. Iya. Selanjutnya, jadi ya mungkin cukupkan segitu aja mungkin ya Kang Ado ya. Untuk cerita ini ya mudah-mudahan yang nonton kehibur gitu kan. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa komen juga ya. Tapi kalau yang punya cerita boleh kirim. Boleh kirim, nanti kita ceritain ya. Di sini di cerita kisah misteri Cerkismis kan ya. Cerkismis. Like, comment, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.